Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yaitunya yang pertama sekali al-mukarram, guru-guru kita yang masih senantiasa menemani kita, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita dari Surau Tanjung Ketinggian, ada guru kita dari Mungo, yaitunya Buya Eri. Seterusnya ada guru kita yaitunya dari Ampalu, yaitunya Buya Datu Epianto. Dan seterusnya ada guru kita dari Nagari Boncah Bukit Limbuku atau Nagari Pelubang, yaitunya Buya Nawar. Dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan dengan bimbingan beliau, mudah-mudahan rohani kita, diri kita diantarkan menuju jalan Allah yang diridhai Allah kiranya. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan, para masaih atau khalifah yang mungkin tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu. Seterusnya yang saya muliakan, yaitunya mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir di musala kita pada siang hari ini. Dan yang terakhir yang saya muliakan, yaitunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang hadir dari berbagai penjuru negeri. Kalau menurut cerita dari pembina Wirid Kito Cako dan pimpinan Wirid Kito, alhamdulillah kita lah ada ompek kecamatan. Jadi kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wirid kita ini adalah menjadi asbab turunnya hidayah yang pertama sekali ke dalam hati kita masing-masing, kemudian
ke dalam hati sanak keluarga kita, kemudian mudah-mudahan menjadi asbab turunnya hidayah kepada saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tentu tak bosan dan tak lupa. Marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu, bapak-bapak, saudara-saudara? Zat Allah itu adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi yang mana zat Allah ini adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Apakah salah satu tanda-tanda zat Allah itu sangat pengasih dan penyayang kepada manusia? Contohnya adalah bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali, sebagai manusia, kita membutuhkan makanan. Kita butuh makan untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi makanan pokok kita adalah nasi. Nasi berasal dari padi. Sedangkan proses untuk pertumbuhan padi ini, apabila padi ini disemaikan, yang satu biji akan menjadi beberapa batang, dan beberapa batang ini akan menjadi beberapa tangkai, dan kemudian dari beberapa tangkai tersebut akan menjadi beberapa butir. Kemudian setelah dijemur, kemudian setelah digiling akan menjadi beras. Contohnya, kita menanak beras tersebut hanya 1 kilo atau setengah periuk. Maka yang setengah periuk ini maka akan menjadi 1 periuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena padi atau nasi ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi asalnya hanya 1 butir padi, maka akan menjadi beberapa nasi. Itulah kasih sayang Allah. Ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada padi ini, yaitu dinamakan dengan air untuk minum bagi manusia. Maka karena kasih dan sayangnya Allah, karena air ini sangat dibutuhkan oleh manusia, maka Allah akan mengeluarkan air dari dalam bumi dan Allah akan mencucuri dari langit. Itulah kasih sayang Allah. Karena manusia ini sangat membutuhkan yang dinamakan dengan air. Kemudian, apa lagi tanda-tanda Allah sangat mengasihi manusia ini? Ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada nasi dan air ini, yaitu dinamakan dengan oksigen atau udara. Maka karena oksigen udara ini sangat dibutuhkan oleh manusia, maka karena kasih dan sayangnya Allah, maka oksigen ini akan kita dapati di mana saja. Dan perlu kita garis bawahi bapak-bapak, saudara-saudara, nikmat itu akan terasa besar bagi kita apabila nikmat itu telah berlalu atau pergi di dalam diri kita, atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita baru dapat merasakan yang namanya nikmat oksigen ini apabila kita telah masuk rumah sakit. Kita sesak napas, kemudian kita ada biayanya untuk mendapatkan oksigen di rumah sakit. Mungkin baru disitulah kita sadar bahwa yang namanya nikmat oksigen itu adalah
termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian apalagi tandanya Allah sangat kasih dan sayangnya kepada manusia. Allah sangat berharap sekali setiap manusia ini untuk memasuki surganya Allah. Maka apabila seseorang ingin beramal ibadah, beramal soleh, satu kebaikan, berniat saja itu sudah dicatat sebagai satu amal kebaikan baginya. Dan apabila niatnya tersebut dilangsungkannya atau dijalankannya, maka kebaikan tersebut akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila kita berniat berbuat dosa, maka berniat saja itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun niat tersebut, niat buruk tersebut, perbuatan dosa tersebut kita kerjakan, barulah dicatat sebagai satu keburukan atau dosa bagi kita. Gitulah kasih sayangnya Allah kepada kita, bapak-bapak, saudara-saudara. Dan hanya hati-hati yang sucilah, hati yang bersihlah, yang akan dapat merasakan begitu besarnya kasih sayang Allah kepada dirinya. Jadi salah satu ciri-ciri manusia yang akan beruntung kelak di kampung akhirat adalah manusia yang merasakan besarnya kasih sayang Allah kepada dirinya. Selawat berserta salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah buat junjungan alam, yaitunya manusia yang paling pandai menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tinjau dari segi fisik, dari segi lahir, manusia itu sama dengan kita. Bukan derajat, tapi masalah bentuk, masalah fisik Nabi itu sama dengan kita. Artinya apa? Yang namanya Nabi kita itu mempunyai mata, mempunyai telinga, beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau butuh keluarga dan semacamnya. Sama persis dengan kita. Tetapi apa yang membedakan, yang sangat membedakan Nabi kita itu dengan kita, yaitunya adalah masalah kalbunya. Kalau kalbu yang paling bersih adalah kalbu Nabi kita, kalbu yang paling takut kepada Allah adalah kalbu Nabi kita. Itulah yang membedakan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah beliau, dengan kita mengikuti ajaran beliau, dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat beliau yang akan mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat, dan kita diakui sebagai umat beliau dan bertemu dengan beliau di alam akhirat kelak. Sebab yang mana bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pastilah mereka akan banyak menyebutnya. Jadi kalaulah kita cinta kepada Nabi kita,
maka perbanyaklah berselawat, sampaikanlah uluk salam kepadanya. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai sesuatu, nanti di alam akhirat bersama dengan yang dicintainya tersebut. Mudah-mudahan kita segenap yang hadir pada siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah dalam golongannya umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau dapatlah dikatakan ceramah pada hari ini. Tetapi jujur kepada kita semua, kalau masalah menyampaikan ceramah ini, kata pembina kita tadi, banyak guru-guru kita yang profesional untuk menyampaikan pengajian di majelis wirid kita. Tetapi saya yang berada di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pada hari ini, kalaulah boleh berkata jujur, kalau untuk masalah ceramah ini mungkin saya belum begitu bisa atau begitu pandai. Tetapi untuk menjaga adab dengan guru-guru kita, maka saya memperkenankan diri atau mencoba untuk menyampaikan beberapa kata atau ceramah kepada hadapan kita bersama pada siang hari ini. Jadi karena saya sudah jujur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, jadi seandainya ceramahnya kurang mengena, seandainya ceramah yang disampaikan kurang tepat atau salah atau nak rancak yang disampaikan, jadi diharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya maklum. Sebab nambah ceramah kini orang nanu bisa, orang nanu pandai leh. Kali napa deh? Alhamdulillah amin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pada pertemuan kali ini, maka saya akan mencoba membawakan sebuah rahasia tentang takwa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebelum diuraikan, yang perlu kita garis bawahi yang pertama sekali, satu-satunya derajat yang diridhoi di sisi Allah adalah derajat takwa. Jadi pernahkah kita bertanya-tanya di dalam hati kita, mengapa para nabi dan para rasul atau orang-orang mukmin terdahulu mereka itu pandai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau bahasa awaknya bapak-bapak, ibu-ibu, lihat dong ndak bertanya-tanya di dalam hati kita masing-masing. Ba'a orang-orang dahulu seperti nabi, seperti para rasul, seperti orang-orang mukmin terdahulu, dek ranca iman je takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beda, tahu enggak gitu?
Jadi itulah pokok bahasan kita pada siang yang berbahagia ini. Kalau kita merujuk kepada firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa kanallahu bikulli syai'in alima. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Lalu Tuhan Allah menurunkan ketetapan ke dalam hati Rasulnya. Jadi yang diturun dari Allah ke dalam hati Rasulnya ketetapan. Wa alal mu'minina, dan hati orang-orang mukmin. Jadi yang diturun dari Allah kepada hati Rasulnya dan orang-orang mukmin ketetapan. Jadi timbul pertanyaan, ketetapan kan itu lena. Wa alzamahum kalimat taqwa, yaitu ditetapkan kepada mereka itu sebuah kalimat takwa. Itu pandai para nabi dan para rasul beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ditetapkan ke dalam hati mereka itu sebuah ketetapan. Ketetapan apa? Yaitunya sebuah kalimat takwa. Wa kanu ahaqqa biha, dan adalah mereka berhak bersifat takwa. Jadi karena diturunkan oleh Allah ketetapan ke dalam hati Rasulnya tersebut dan hati orang-orang mukmin, apa ketetapan yang diturunkan Allah tersebut? Yaitunya sebuah kalimat takwa. Karena itulah mereka berhak bersifat takwa. Wa ahlaha, dan menjadi ahli takwa tersebut. Wa kanallahu bikulli syai'an alimah, dan adalah Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jadi timbul pertanyaan, jadi kira-kira kalimat takwa kan itu lena kayaknya. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha kalimatun huwa, sesungguhnya ia satu kalimat. Jadi kalimat untuk bertakwa dia nak payah tio deh bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah. Satu kalimatnya kok lain nombor gitu mengamalkannya. Apakah itu? Yaitu sesuai dengan firman Allah yang pertama kali turun di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu kiranya kalimat takwa dah. Jadi kira-kira nama Tuhan yang menciptakan? Tuhan. Itu kalimat takwa dia, untuk bertakwa dia bapak-bapak ibu. Jadi timbul pertanyaan. Jadi bagaimana bisa kita bertakwa kalau kita mengamalkan atau kita selalu menyebut akan nama Allah tersebut, kan itu? Kayaknya
Yang pertama sekali, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lila, tahu enggak ibu sana Sayyidina Ali?" Hah? Menantu Rasulullah, betul. Yang kedua, sahabat Nabi. Yang ketiga, kalau nino bisa nah sebenarnya Ali ke bapak-bapak ibu jemaah rahimakumullah, aku adalah kota ilmu, kata Nabi kita. Awak ke gudang ilmu, awak adalah kota ilmu, bitunya Rasulullah. Sedangkan Ali ya Nabi itu adalah pintunya. Jadi Sayyidina Ali tersebut adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak diturunkan ilmu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kayo nah, jadi mengenai fadilah amal, jangan ditanya oleh Sayyidina Ali golai. Pada itu, cie pertanyaan kita 10 jawab deh. Baik itu fadilah solat duha. Barang siapa yang mengerjakan solat duha 2 rakaat secara dawam atau rutin atau terus menerus, itu contoh ya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kalau 2 rakaat. Kalau kita kerjakan solat duha ini 4 rakaat secara dawam atau rutin atau terus menerus, maka akan dicukupkan rezeki kita pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kerjakan solat duha ini 6 rakaat, maka nama kita akan dimasukkan oleh Allah dalam salah satu catatan nama-nama orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira kalau Sayyidina Ali kita ditanya kan itu. Cie ditanya 10 jawaban. Jadi mengenai keutamaan amalan, Sayyidina Ali ini sudah mengetahui, bahkan sudah khatam di luar kepalanya. Tapi itulah kepintaran Sayyidina Ali ini. Ba'anya Sayyidina Ali itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami sebuah amalan atau jalan yang mana amalan tersebut mudah dan sedekat-dekatnya dan semulia-mulianya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kami amalkan." Itu yang ditanyanya. Kayak hebat Sayyidina Ali ya. Kalau bahasa awaknya, kalau kita kok tanya guru, mungkin bahasa kita gitu. Guru, apa itu ditanya guru enak? Aja te awak sebuah amalan guru. Amalan modea itu ditanya guru dia enggak? Amalan itu murahnya ya, Wak. Mudah untuk diamalkan ya, Wak. Tetapi amalan itu godang palu, begitu pesawaknya. Lah, dan dapat menaikkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, abitunya, Wak. Lah, maka jawaban Rasulullah kiyo, "Pejamkanlah matamu wahai Ali, maka ucapkanlah Allah Allah di dalam hatimu." Nah, itu tekannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah, kalau secara logikanya, kalau kita secara rutin, secara kuat-kuat untuk mengamalkan zikir Allah ini, kan itu, barang siapa yang pandai mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat orang itu.
Oh, kalau masalah ayat salat duha, kalau bisa untuk rakaat pertama kita membaca surat Samsi wa Duha, untuk rakaat keduanya kita membaca surat Wadduha. Kalau bisa, kalau tidak, aku Allah aja kedua. Lah. Jadi ibu rasa-rasa begini rasanya pada hari ini. Padahal bapak-bapak ibu, surat Al-Ikhlas tersebut karena di dalamnya mengandung ketauhidan Allah, ada orang yang keramat dek membaca, dek mengamalkan surat Qul Allah ke bapak ibu. Nah, yang gara-gara bapak ibu, pada itu pernah ketika waktu Rasulullah pergi kepada suatu medan perperangan, ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia, kan itu? Jadi antara jarak sahabat yang meninggal dunia ini dengan Nabi yang pergi ke medan pertempuran, medan perperangan tersebut sangatlah jauh. Jadi pada suatu ketika sahabat itu meninggal dunia, maka Nabi kita didatangi oleh malaikat Jibril. Kami itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab dia Nabi, salam malaikat Jibril. Kemudian, ada apa gerangan engkau datang kemari wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita, wahai Rasul, sekarang ada salah seorang sahabatmu yang meninggal dunia. Jadi maka dinampakkanlah oleh malaikat Jibril tersebut. Kalau di dalam sebuah karangan tersebut diterangkan, ketika itu malaikat Jibril menghempaskan sayapnya sehingga jarak antara Nabi dan sahabatnya yang meninggal tersebut tinggal beberapa langkah. Di pesingkik bumi jago dari malaikat Jibril itu. Dan setelah malaikat Jibril tersebut menghempaskan sayapnya sehingga jarak Nabi dengan para sahabat tersebut sudah sangatlah dekat, maka dilihat oleh Nabi sangatlah banyak orang yang menghadiri atau menyelamati jenazah sahabat Nabi tersebut. Sehingga Nabi kita heran. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah gerangan amalan sahabatku ini sehingga begitu banyak orang yang menghadiri ketika dia telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bukan hanya manusia, para malaikat pun hadir ketika mayatnya terbujur di tengah rumah tersebut. Jadi heran Nabi ini. Maka dijawab oleh Nabi kita, oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, ketahuilah yang mana sahabatmu ini meninggal dunia ketika masa hidupnya dia tidak kurang mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dalam sehari semalamnya. Nah, itu karena itulah dia diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dia ayo orang jago keramat mati ya. Dia mengamalkan apa? Surat Al-Ikhlas ni. Qul huwallahu ahad. Kok kita baca ni kok itu padahal ada orang yang keramat dek mengamalkan itu. Itu bahkan berulang kali pernah suatu ketika kok kaji ko lah ulang-ulang
Tapi bagi kita yang mau mengamalkan, kan gitu. Pada suatu hari Sayyidah Aisyah ketika dia mau berangkat pergi tidur di atas ranjangnya, kemudian datang Nabi Muhammad. Ba'ahnya Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 3 perkara. Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian, janganlah engkau tidur sebelum orang seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat semuanya ridho kepadamu." Ini panjang rujuk lah. Yang pertama mengatakan saya kau suruh nyerang kalau mau domain Al-Quran itu sawaknya. Jadi kalau kita lah di bituan Nabi itu nak lolo awak lain lah, nak jadi lolo dah. Yang kedua, jangan lolo lu sebelum naik haji jumroh. Wah yakin awak datang surau kiduya. Mungkin lah ada nan uji lah banyak nan umroh. Kalau awak dulu sampai Jakarta, kau ulang-ulang penyakit lamu kan? Kau round 3 kali, 3 hari ke Jakarta. Jadi awak nyalang berangkit dulu lah dotak jati. Kau rasa nak kemungkin dia kayaknya awak. Tapi karena transit ketika itu Padang Jakarta ke Madinah, itu awak dah nak sampai ya? Ke Madinah atau ke Makkah langsung? Tak tahu awak itu kira-kira mau itu kan itu. Jadi banyak awak di dalam hati, ke indah, ke Ka'bah, round-round keliling Monas lah jadi dia awak. Akhirnya disampai dah tenulah. Ayo sampai ke Monas jadi. Ada aja orang nak membawa round ketika itu. Kau jalan-jalan nak ke Monas lah kalau nak jadi umroh ni. Kan mau kau biju 2 nama cik-cik dan ya dah. Lah, kembali kita kepada pengajian. Jadi, anak disuruh Nabi kepada Sayyidah Aisyah itu khatamkan Al-Quran, haji dan umroh, kemudian membuat orang seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin dan mukminat ridho kepadamu. Jadi kalau orang mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan kaum muslimat kau ridho kepada awak ni Bapak Ibu, tentu minta mohon hendaknya awak lain lah. Jadi bahala kalau mau dituri kan itu kampanye berjuang ni. Jadi jangan kita oleh Sayyidah Aisyah pun terheran-heran. Kalau bahasa awak ni ngangu-ngangu aja nyari tu nyalang kalau lo. Jadi karena Rasulullah sudah mengetahui akan hal ini, maka jadi Rasulullah sudah dikatakan ke Aisyah, jangan lolok dulu sebelum khatam Al-Quran, jangan lolok sebelum haji dan umrah, jangan lolok sebelum seluruh kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat ridho kepadamu. Sudah itu Nabi sholat sunat. Jadi itu pasolah Sayyidah Aisyah dia menanti Rasulullah untuk sholat sunat tersebut kan itu. Setelah Rasulullah mengerjakan sholat sunat tersebut, maka Rasulullah tersebut tersenyum. Jadi karena Rasulullah tersenyum, maka Sayyidah Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengamalkan sesuatu yang tidak mungkin aku kerjakan pada saat yang sesingkat ini, pada saat yang sekarang ini?" Kalau bahasa awak, "Ya Rasulullah, engkau menyuruh awak yaitu mengamalkan, nak mungkin awak kerjakan waktu saat sekarang ini kepada Rasulullah." Jadi maka dijawab oleh Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, "Wahai Aisyah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali." Surat Al-Ikhlas itu
qul huwallahu ahad, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nah, itu gudangnya. Nah, kemudian engkau baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Pahalanya kok pahalanya kah semak dak gitu lelok pokok jangan kecil dah dak gitu pokok lah menjadi oji gitu lah menjadi umroh gitu ndak gitu. Pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Awak sudah naik oji, awak bergelar haji gini, bola oji aja gitu gitu kau enggak? Baru itu, awak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baru gitu gitu kau enggak? Pahalanya sama. Lah, kemudian, engkau doakanlah, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Salah satu rukun khutbah, kalau tidak kita baca doa itu ke bapak-bapak ibu, tidak sah khutbah awak ada. Itunya doa untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi sebelum tidur apabila engkau membaca doa untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat, maka doa itu adalah sebagai bentuk yang membuat engkau seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat itu ridho kepadamu. Kita doakan saudara-saudara awak deh, insya Allah ini ridho kepada awak. Habis itu maksudnya. Lah, ini namanya kita mamang. Mudah-mudahan deh. Jadi kalau ikut kita amalkan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimahullah, insya Allah jago pagi ini agak ringan sedikit. Sebab jujur termasuk ambo pribadi, paling berat usahanya dayanya adalah melaksanakan sholat subuh, bangun sebelum sholat subuh. Kayak enggak? Padahal sholat subuh tersebut adalah sholat yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan kau sholat subuhnya lagi, habis tua. Sebelum sholat subuh kita mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Itu kok diagih oleh Tuhan seluruh yang ada di alam ini kepada kita, lebih godang dengan pahalanya mengerjakan sholat sunat sebelum sholat subuh tersebut. Kok dek kita dek maruan gaji 80.000 sehari deh nak payah ada gitu kayak enggak. Karena apa? Karena ketika seseorang itu tidur, maka iblis tersebut mengikat manusia tersebut dengan 3 ikatan. Jadi kopi gitu kira dek dibili ketika lolok. Cuma dek rangki-rangki badan kira ni. Itu lah. Jadi 3 cara melepaskannya. Yang pertama, ketika bangun tidur, maka bacalah asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah. Itu lo pe kau becik tu mah. Lah. Yang kemudian yang kedua, pergilah engkau berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan setelah itu kerjakanlah sholat sunat 2 rakaat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Cuma dek ringan badan sesudah sholat subuh takahan. Itu lah. Lopeh kau dibili je kau sawak ni. Bayanglah dek bapak ibu dah. Cando sana awak atau kita dahulu Jam 2 boleh kau pajak ni. Sudah itu jam 2 baru lo. Jago jam 9. Indak lo masih mukul. Minum kopi kali. Rasualah badan orang ke kira-kira orang. Ndak ada lope deh ikatan iblis tadi deh. Iya laki-laki badan deh nak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimahullah,
yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali tadi, yaitu amalan yang sedekat-dekatnya dan semudah-mudahnya dan semulia-mulianya dan dapat menaikkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitunya adalah zikir Allah. Jadi kesimpulan pengajian kita pada siang yang berbahagia ini, bagi kita yang belum mengambil atau berbaiat atau mempelajari ilmu zikir, pelajarilah. Kalau bahasa awaknya, ambillah anda terikat bapak-bapak di ini. Terikat di banyak. Kalau tak salah, kalau guru-guru kita 41 tarikat yang muktabarah. Tujuannya cie, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkau ya ridho, engkau ya aku tuntut, engkau ya aku cari, yang lain tidak. Itu. Jadi kalau kita berbicara masalah zikir, zikir itu ada tingkat-tingkatannya. Pertama, zikir lisan. Jadi zikir lisan itu banyak. Ada zikir pagi dan petang. Ada zikir jakore subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, kalimat tasbih, kalimat tahmid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadinya itu zikir lisan. Jadi ada yang lebih baik daripada zikir lisan ini, yaitu dinamakan zikir hati atau zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Itu. Jadi pernah ketika sudah terjadinya hari kiamat, jadi ditentukanlah yang masuk neraka, yang masuk surga, kan itu. Jadi ada sekelompok manusia, yang mana sekelompok manusia ini setelah ditentukan nasib seseorang tersebut, orang tersebut langsung tiba di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pun bertanya, siapakah kalian ini? Siapakah kalian gerangan ini? Nabikah kalian? Rasulkah kalian? Atau malaikatkah kalian? Tidak. Jadi mengapa kalian telah sampai kepada pintu surga ini? Maka dijawab oleh sekelompok manusia tersebut, dahulu ketika kami di dunia, kami pandai beramal ibadah secara rahasia kepada Allah, maka sekarang pun kami dimasukkan oleh Allah secara rahasia ke dalam surganya. Itu. Jadi kalau pandai kita beramal ibadah secara rahasia kepada Allah, maka insya Allah harapan awak kok dimasukin pulau kita dalam surga Allah secara rahasia pulau. Maka salah satu amal ibadah yang secara rahasia tersebut adalah amalan hati. Itu. Jadi kalau kita orang surau, titik penekanan kita adalah amalan hati jatuh. Sebab Allah tidak memandang rupa manusia, Allah tidak memandang pangkat manusia, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Dan apabila hati manusia ini tidak dididik, maka bisa lebih keras daripada batu, bisa lebih tinggi daripada langit. Kayak nak hati bagi bapak-bapak ibu, botau mukiinya botau lo mukiinya alun ya aku minta mau ke nyoleh kayak Korea tiawa dah kayak nak ndak ko besapan awak di nyolehnya wak. Karena apa? Karena hati itu begitu keras.
Jadi untuk memperbaiki hati yang keras itu, maka dihempaskanlah kalimat yang hak, kalimat yang agung, yaitunya kalimat la ilaha illallah, berdompak di kalimat Allah di dalam hati. Itu kaji awak apa-apa ibu-ibu. Dan kalau ini selalu diamalkan, barang siapa yang selalu memperbaiki amalan hatinya, amalan batinnya, Nabi kita, Rasulullah, barang siapa yang selalu memperbaiki amalan batinnya, hatinya, maka otomatis Allah akan memperbaiki amalan lahirnya. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rancak amalan hati awak untuk mengerjakan amalan-amalan lahir dia akan mudah bagi awak. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh mengamalkan tarikat bapak ibu insya Allah untuk taat mudah aja dawak leh. Yakinlah kalau indah. Sebab kita memperbaiki diri kita dari dalam. Cuman kebanyakan ada tersua juga di dalam jamaah kita. Jangan keterikat leh, sulu aja lah. Nak tetong leh. Kaya nak. Tetapi perangai lebih lol pada orang sulu leh. Kaya nak. Dia itu kira-kira. Aduh salah. Yang pertama apa ilolok ya itu aja nih. Nah ya. Nah. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita mengamalkan, insya Allah para nabi dan para rasul dan orang-orang mukmin terdahulu pandai bertakwa kepada Allah karena kalimat tersebut melekat di dalam kalbu mereka. Wajarnya jawabannya. Sebab dalam sebuah riwayat Nabi kita itu diterangkan bahwa tidak ada putus satu detik pun zikirnya kepada Allah. Beri tuan Nabi dah. Karena itulah Nabi kita itu pandai bertakwa kepada Allah. Jadi kalau orang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah lah yang akan melindungi orang tersebut. Jadi nak perlu kita mengaji-ngaji tinggi-tinggi bona lebih tua. Dan insya Allah kelebihan kalimat Allah ini sekaligus sebuah amalan yang tinggi, sekaligus mensucikan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuh boleh banyak ada bapak-bapak, ibu-ibu, sifat mazmumah ada. Yang paling tinggi adalah sifat ujub dan sombong. Kalau ada itu sebesar zarah di dalam hati kita, maka masih diharamkan untuk masuk dalam surganya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Rasulullah, perlu kita mengaji untuk memurahkan hati. Kalau bersungguh-sungguh kita mengamalkan, insya Allah ya suci hati awak adanya. Kalau indah, ya indah, walaupun sudah beratus kali kita suluk. Tetapi kalau bersungguh-sungguh kita mengamalkannya, maka insya Allah Allah lah yang akan menjaga kita. Yakinlah bapak-bapak, ibu. Cuman dek kita lah sudah ambil kaji, sudah itu nak beramalkan leh, tak datang-datang ke surau leh. Sudah itu orang awam yang memandang kita, tuah, yolah ke surau, tahu tamah menjadi di balik surau ini. Kayak adalah karena apa? Satu jawabannya adalah karena amalan tersebut tidak diamalkannya. Tujuannya bapak-bapak ibu. Tapi kalau diamalkan insya Allah akan menjadi orang yang bertakwalah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rasionya, itu Jadi dulang tanyung kepada kita namusamu, salah satunya rahasia para nabi dan para rasul itu pandai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi dan para rasul dan orang-orang mukmin tersebut selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan ceramah pengajian kita pada siang yang berbahagia ini. Banyak maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.